Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat beriman, bagaimana keadaanmu di hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, kali ini kita akan membahas mengenai amalan yang mendapatkan pahala setara dengan ibadah haji. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya sama-sama kita dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan share video ini agar channel ini dapat terus berkembang dalam mensiarkan ajaran Islam. Berangkat ke Tanah Suci untuk ibadah haji dan umrah adalah impian umat Islam. Selain bagian dari rukun Islam kelima, haji merupakan kewajiban yang sangat berpahala. Sayangnya tidak semua umat muslim bisa berangkat melaksanakannya. Bahkan, ada saja halangan yang membuat haji dan umrah tertunda. Akan tetapi, ada juga amalan yang berpahala setara haji dan umrah ini. Islam selalu memudahkan, seperti Islam memudahkan untuk mendapat pahala setara haji dan umrah tanpa harus ke Baitullah. Bahkan, amalan yang pahalanya setara haji dan umrah ini juga tidak sesulit yang dibayangkan. Kebanyakan umat muslim sudah sering sekali mengamalkannya. Meski ada amalan yang pahalanya setara haji dan umrah, umat muslim tetap harus berniat ke Baitullah. Benar-benar menginjakan kaki di rumah Allah. Mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih membuatmu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ulasan amalan yang pahalanya setara haji dan umrah. Berwudu atau bersuci ketika menuju masjid. Amalan yang pahalanya setara haji dan umrah, yakni ketika umat muslim menuju masjid dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar, termasuk bagi mereka yang sudah berwudu sebelum berangkat sholat berjamaah di masjid. Begitu juga bagi mereka yang hendak sholat sunnah di masjid dan menuntut ilmu di masjid. Amalan ini bisa juga bermakna ketika menuntut ilmu selain di masjid. Sebab, saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid adalah tempat bagi umat menuntut ilmu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Barang siapa keluar untuk sholat sunnah duha, yang dia tidak melakukannya kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah." Hadis riwayat Abu Daud. Sholat fardu berjamaah di masjid. Ternyata melaksanakan sholat fardu 5 waktu berjamaah di masjid termasuk amalan yang pahalanya setara haji dan umrah. Amalan ini sangat bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakmurkan masjid dengan terus berupaya mendatanginya. Selain setara dengan pahala haji dan umrah, selalu sholat fardu berjamaah di masjid juga begitu berlimpah pahalanya. Ada 2 hadis Rasulullah yang bisa menguatkannya, yakni dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, maka ia seperti melakukan umrah yang sunnah." Hadis riwayat At-Tabrani. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Barang siapa keluar untuk sholat sunnah duha, yang dia tidak melakukannya kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah. Dan melakukan sholat setelah sholat lainnya, tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, maka pahalanya ditulis di Iliyin, kitab catatan amal orang-orang salih." Hadis riwayat Abu Daud. Sholat Isyraq. Sholat Isyraq termasuk amalan yang pahalanya setara ibadah haji dan umrah. Amalan sholat ini diawali dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu, dianjurkan untuk tetap berzikir di dalam masjid sampai waktu sholat duha tiba. Tepatnya ketika matahari telah terbit, terakhir dirikanlah sholat duha di awal waktu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna." Hadis riwayat At-Tabrani. Sholat sunnah di masjid. Melaksanakan sholat sunnah di masjid semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk amalan yang pahalanya setara ibadah umrah.
Jika dalam hadis hanya dijelaskan melaksanakan salat duha, sebenarnya salat sunnah lain juga lebih baik didirikan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Barang siapa keluar untuk sholat sunnah duha, yang dia tidak melakukannya kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah." Hadis riwayat Abu Daud. Menuntut ilmu atau menghadiri majelis ilmu juga bagian dari amalan yang pahalanya setara ibadah haji. Apalagi jika tujuan menuntut ilmunya tentang ilmu yang sudah pasti bermanfaat, serta tujuannya untuk bekal ilmu di dunia dan di akhirat. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tempat terbaik menuntut ilmu adalah di masjid. Sebab, sekolah juga masih dilaksanakan di masjid. Berbeda dengan keadaan umat sekarang, sudah ada sekolah. Namun, menuntut ilmu di masjid juga akan sangat dianjurkan jika bisa dilakukan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya." Hadis riwayat At-Tabrani. Berniat haji. Meski belum mampu melaksanakan ibadah haji, berniat melaksanakan haji sangat dianjurkan. Sebab, tekad yang sangat kuat untuk berhaji akan dicatat pahala sama ketika berhaji. Terutama bagi umat muslim yang sudah mendaftar ibadah haji tetapi justru sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ketika perang Tabuk kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian, dalam pahala. Padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan uzur sakit." Hadis riwayat Muslim. Umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan juga termasuk amalan yang pahalanya setara ibadah haji. Hal seperti ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Namun, tetap saja benar-benar melaksanakan haji akan jauh lebih besar pahalanya. Ibadah umroh yang dilaksanakan di bulan Ramadan juga tidak bisa menggantikan ibadah haji dengan sempurna. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada wanita, "Apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami?" Wanita itu menjawab, "Aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah Fulan dan anaknya. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum, lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu karena umroh Ramadan senilai dengan haji." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua bahkan termasuk amalan yang pahalanya setara haji dan umrah. Amalan ini akan semakin besar nilai pahalanya jika dimaksimalkan ketika orang tua masih hidup di dunia. Meski sebenarnya ketika orang tua sudah tidak ada di dunia, bisa dengan terus mendoakan kebaikan untuk mereka. Kemudian memenuhi janji mereka, selalu menjalin silaturahmi dengan keluarga, memuliakan teman mereka, dan bersedekah atas nama mereka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya padanya apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup. Ia jawab, ibunya masih hidup. Rasul pun berkata padanya, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumrah, dan berjihad. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, sobat beriman, itulah sedikit pembahasan tentang amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Jika ada kekurangan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.